Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Udah lama aku udah bikin video tentang, pokoknya kontennya sudah lama udah upload video ya. Lagian juga kalau konten yang berkaitan dengan otomotif mungkin aku vakum dulu ya, karena nggak ada budget atau dana untuk bisa merealisasikannya gitu kan. Mungkin aku akan mencoba untuk mengkupas tuntas hal yang lain aja gitu, yang gampang, yang common di kehidupan sehari-hari. Nah jadi gini, aku ingin sekali ya bernostalgia untuk bermain game kali ini game Nintendo Entertainment System kayak Mario Bros atau dan kawan-kawan ya. Mungkin Anda juga pernah main di game itu ya. Nah sekarang gini, ternyata kita bisa bermain game Nintendo di Android kita ini kan. Jadi seolah-olah kita bermain game Nintendo tapi di konsol Android. Bahkan kita bisa memakai joystick juga sebagai controllernya gitu. Ini jadi di video kali ini aku akan membagikan hal ini kepada Anda, gimana caranya supaya bisa bermain game Nintendo di HP Android, bisa pakai joystick dan multiplayer, artinya bisa bermain berdua bersama kerabat gitu kan. Untuk bahannya yang diperlukan ini bisa 3 bisa 4 tergantung situasi. Nah, yang paling utama ya HP Android. Cuman HP Android yang dipakai itu HP Android yang support dengan ini USB on the go atau kalau disingkat OTG. Makanya aku punya HP OTG. Contoh kasus di HP yang aku pakai ini HP Xiaomi untuk Redmi 7A. Ini bisa dilihat di sini ya, Redmi ya, ada tulisannya. Pokoknya ini HP Redmi 7A. Ini mohon maaf wallpapernya gambar anak saya gitu kan. Dan aku akan bermain game Nintendo di HP Redmi 7A ini. Dan yang kedua yaitu joystick USB. Nah ini unik ya, ngapa aku bisa bilang 3 bisa bilang 4. Kalau memang joystick USB ya memang sepaket kan, joystick tersambungnya ke USB. Namun ini kan joystick PS2 dan aku memiliki converter ke USB-nya gitu. Makanya aku butuh dua ini. Kalau misalkan Anda punya joystick USB yang memang murni USB ya silakan dipakai, nggak masalah. Karena aku mainnya pakai controller USB, jadi aku butuh ini. Dan yang satu lagi yaitu ini nah, OTG converter, bisa untuk USB ke micro USB. Tiga alat inilah yang akan jadi bahan untuk hardware gimana supaya bisa bermain game Nintendo. Mungkin bisa game yang lain juga kayak PS1 atau PSP mungkin. Tapi nanti itu akan kita breakdown di video berikutnya. Karena kita bermain game Nintendo di Android, yang pasti kita butuh yang namanya emulator konsol Nintendo. Dalam hal ini Nintendo Entertainment System atau kalau disingkat NES. Untuk untuk emulator, kalau aku bisa kasih saran, ada banyak ya, Anda bisa pilih. Mungkin YouTube channel yang lain pernah memberi rekomendasi emulator apa yang banyak dibahas. Mungkin ada yang pernah memakai nostalgia.nes. Cuman aku memberi saran kepada Anda karena bermain memakai USB ya. Anda boleh coba yang lain. Nah, untuk saran aku pakai Super 8 Plus. Bisa dilihat dari sini ya. Nah, Super 8 Plus, Super 8 Plus. Aku akan merekomendasikan emulator ini sebagai emulator untuk game Nintendo-nya. Aku akan install Super 8 Plus. Ini versi gratisnya. Kalau versi bayarnya boleh tuh Super 8 Pro. Super 8 Pro. Entah itu Anda beli atau gimana. Karena aku fokusnya gratis, ya gratisan aja. Nah, karena ini sudah terinstall. Karena kan game ini kan terkenal ringan. Apalagi HP ini kan HP low entry. Jadi lumayan lah kalau mau bermain game Nintendo gitu kan. Untuk emulator sudah Super 8 Plus. Dan yang kedua yaitu menginstal gamenya gitu. Untuk contoh aku akan bermain aku akan mendownload game ini Battle City.
bisa kelihatan ya, Battle City NES ROM. Aku sudah download beberapa game sih sebenarnya, ada Mario Bros, ada Ice Climber, Mega Man 5 dan nah aku coba untuk kalau di itu tuh bilangnya kasetnya, tapi untuk software gamenya itu kita mencarinya dengan keyword seperti ini, nama gamenya terus spasi NES spasi ROM. Jadi kita diminta mencari ROM dari game Nintendo itu. Banyak situs yang yang memberi rekomendasi tempat download yang bagus, entah itu Cool ROM atau Wow ROM, terserah, itu bebas. Aku nggak membatasi Anda harus yang mana, yang terserah Anda itu. Nah, aku akan download, ini on nih. Aku akan mendownload game Battle City NES ROM. Sudah belum ya? Nah, ini sedang mendownload. Downloadnya selesai. Yo, gamenya kan ringan itu kan, cuma 15,3 giga. Nah, namun gini ya. Ini kan Nintendo Entertainment System atau kalau disingkat NES. Ya, Nintendo Entertainment System Battle City. Namun gini, ketika kita download, nah aku coba akses ke file manager. Biasanya kalau downloadan itu kan ditaruhnya di biasanya kan downloadan itu kan ditaruh di download. Ini hasil downloadan kita kan. Ini aku hapus dulu bentar. Battle City.zip. Nah, ini bukan bukan extension untuk bermain gamenya loh, karena zip ini semacam kompres dari file aslinya. Aku akan ekstrak file ini. Bebas di mana mau taruh di mana terserah. Aku akan ekstrak ke tempat biasa aku suka ekstrak. Ini bebas. Anda mau taruh di folder manapun, yang penting nanti emulatornya bisa mendeteksi sendiri dari berbagai tempat di file manager Anda. Kita pilih NES game. Aku sudah download 3 tambah 1 jadi 4. Aku ekstrak nih. Nah, nambah 1 Battle City. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa bermain game Android di HP, walaupun belum ke tahap berikutnya, yaitu menghubungkan ke joystick ini kayak gitu. Ini kuizinkan ya. Pokoknya apa-apa yang diperlukan itu diizinkan semua. Seandainya gamenya tuh nggak nampak di sini, padahal ROM NES-nya sudah ada. Coba aku kesini lagi. Nah, ini game 4 kalau dibuka. Nah, ini yang paling penting. Nah, .NES entah itu digabung dalam satu folder boleh, pokoknya untuk kaset gamenya atau software gamenya itu dia berextension .NES. Coba aku zoom lagi kameranya, ini kok kayak gini ya. Nah, ini extension untuk kaset gamenya .NES itu kan, makanya dibilang ROM tadi itu. Ya, ini ROM untuk game game Nintendo itu. Kalau game PS1 tuh bin atau ISO kan kayak gitu kan. Gamenya sudah kembali lagi ke aplikasi Android emulatornya. Seandainya gamenya udah ada di sini, silakan ditekan tombol gear ini untuk find ROM on device. Jadi mencari lagi. Kalau sudah seperti ini ya sudah bisa bermain. Kita contoh ambil Battle City yang tadi barusan aku download ya. Ini biasa nih, karena situs gratis kan iklan dulu gitu kan. Makanya kalau mau download sekalian yang pro-nya aja gitu kan. Nah, ini ada yang salah, ada yang kurang ini. Biasanya kalau aku main kan suka seperti ini. Jadi aku akan setting dulu. Untuk setting, karena aku pakai aplikasi ini, kalau aplikasi lain beda settingan, mungkin aku bahas yang aplikasi lain. Di setting aku pilih, kalau sudah seperti ini, sampai ke, coba aku ulangi lagi ya. Exit Bella nantilah di itunya. Nah, biar untuk sensasi bermain yang lebih wah, aku akan setting dulu. Nah di sini kelihatan enggak? Setting dulu, preference, dan nah ini kan HP low entry ya, takutnya nge-lag, jadi aku setting kualitasnya ke low. Dan untuk orientation aku pilih ke landscape, jadi nanti mainnya akan seperti ini nantinya, kayak gitu. Cuman kalau sebatas ini, Pak, kalau sebatas gini doang, belum dikatakan selesai. Ngapo? Karena belum terhubung ke ini. Nanti kita akan bahas setelah ini kok. Kita coba nih contoh nih, kalau bermain di, aduh iklan lagi. Kita start ya. Kalau select berarti main berdua, nah kayak gitu.
Ini sudah dikatakan selesai sih untuk ini bisa dikatakan selesai untuk bermain game game apa tuh? Game Nintendo via via emulator Android. Namun kan tadi aku berkali-kali bilang aku akan menghubungkannya ke joystick. Jadi langkah berikutnya yaitu menghubungkannya ke joystick dengan tahapan berikut. Ada HP tertentu yang bisa langsung terhubung ke joystick, yang bisa terdetek sampai bisa ditekan tombolnya berfungsi di aplikasinya. Namun di HP ini hal seperti itu tidak terjadi, tidak akan terjadi. Nah, kalau aku connect nih, udah seharusnya sudah connect ini. Nah, saya kayak gini kan, ini udah connect seharusnya. Cuman terkadang ada HP-HP tertentu yang nggak respon ke sininya. Memang demikian, tapi kuncinya satu, HP-nya harus OTG ya, USB-nya harus support OTG. Kalau nggak support OTG ya mohon maaf, nggak bisa melakukan hal ini. Nah, supaya bisa melakukan mapping, aku contohin dulu nih. Langkah berikutnya kita akan, setelah terhubung nih, kita akan melakukan mapping nih, mapping tombol. Mapping tombolnya kalau di aplikasi yang satu ini, yang Super Egg Plus atau Super Egg Pro, terserah. Itu ada di paling bawah, ada keyboard and gameplay, keyboard or gamepad preference. Langsung kan sudah dipilih, select default, pilih B, edit profile. Nah, problemnya ini belum bisa dikatakan berfungsi. Nah, nggak ada respon. Nah, untuk membuat supaya USB ini bisa merespon, ada satu aplikasi yang harus Anda install lagi. Kalau aku bantu searching di Google di sini, aku akan mengetik keyword ini aku hapus dulu. Aku akan mengetik keyword berikut. USB joystick center. Bisa dibaca USB joystick center. Kalau aku searching, ini insya Allah kalau ini kenapa lagi nih? Batalkan aja. Oke, kalau sudah di searching, nah aku kedapatan aplikasi ini, nah USB/Bluetooth Joystick Center 2018 for Android di situs apkpure.com. Yang gambar aplikasinya seperti ini. Nah, ada kayak gambar joystick itu kan, ada tulisan free-nya. Ini memang gratis. Kalau di Google Play dia sudah yang 2019 dan itu bayar. Jadi ambil aman yang ini karena masih free juga gitu kan. Ini akan aku download. Pokoknya aplikasi yang barusan itu akan aku download. Nah, ini dia. Terlihat seperti berbahaya padahal enggak. Aku sudah coba berkali-kali kok, sampai malek ininya. Aku udah coba di beberapa HP, ini sudah, kalau pakai ini berhasil kok insya Allah. Dan aku akan menerapkannya di HP yang low end ini. Kembali ke tadi sudah di-download nih, sudah berhasil di-download. Jadi aku ke file manager, ke bagian download. Terus ini nah aplikasinya USB Bluetooth joystick. Ini akan kita install. Oh, ini aku cabut biar enak ya. Aku cabut dulu ya. Belum saatnya juga sebenarnya untuk mencolok itu. Karena harusnya diinstal dulu aplikasi ini, baru dicolok USB-nya kayak gitu. Kalau misalkan aplikasinya sudah terinstall kayak gini, sebelum kita beralih ke mapping tombol, ini kan mapping nih, mapping tombol. Sebelum kita beralih ke mapping tombol, kita harus berhasil mengkonekkan HP kita ke USB dulu. Kalau aplikasinya sudah diinstal, baru kita siap untuk mengkonekkan USB joysticknya ke HP gitu dengan OTG, dengan dengan mengaktifkan aplikasi ini. Kalau ada yang basisnya izinkan aja. Ini tulisannya tampilkan di atas aplikasi lain. Oke, kita tampilkan di atas aplikasi lain. Terus izinkan bla 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 mengakses foto, media dan file. Izinkan, jangan enggak. Karena memang ada dia bakal melakukan upload penyalinan data di folder apa aku lupa. Kalau sudah seperti ini, nah mungkin Anda lihat di paling kiri ada tulisan IME. IME-nya diklik. Nah, ini pertama kalinya aku ngaktif ke itu, makanya diarah ke bagian ini masuk setting inputan dan keyboard gitu. Nah, karena kita menginstal aplikasi yang ini, yang USB Bluetooth Joystick Center, nanti akan ada satu jenis
masukkan keyboard yaitu USB Joyfree ME. Lain HP lain cara, aku tidak tahu gimana itu. Pokoknya ini diaktifkan saja. Ini aku oke kan, coba bisa dibaca deh. Ini diokekan aja gitu kan. Okekan lagi, kembali lagi. Kalau pertama kali kayak tadi, lain HP lain cara. Sekarang aku akan klik lagi IME-nya karena masih off. Dan nah ingat deh, sekali lagi aku bilang lain HP lain cara. Karena di HP ini keyboard defaultnya tuh keyboard, maka harus diingat bahwa ini harus kita kembalikan seperti semula nantinya ketika ini sudah di connect. Karena nanti ada konsekuensi ketika kita menggantinya ke sini. Nah, aku sudah mengganti masukkan keyboardnya ke USB Joyfree IME. Kalau seandainya Anda lupa untuk mematikan ini ketika sudah selesai main game, konsekuensinya Anda tidak akan bisa melakukan chatting atau pengetikan keyboard. Nah, aku ambil contoh. Jangan kaget kalau Anda lupa mematikan aplikasi tadi. Ini ngapa sih? Tidak muncul keyboardnya. Tidak muncul. Lah aku tekan berkali-kali, tidak muncul keyboardnya. Jadi seandainya Anda selesai bermain game konsol yang sudah terkonek tadi, jangan lupa ini di nonaktifkan dulu dengan cara dikembalikan lagi ke keyboard. Kalau sudah dikembalikan lagi seperti semula, baru tuh Anda bisa bermain lagi mengetik seperti semula. Karena tujuan dari menginstal aplikasi tadi itu ini apaan lagi? Itu supaya kita bisa menginstal inputan dan masukan yang baru yaitu joystick kayak gitu. Ini oke. Sekarang kita mulai ke pengaktifkan joystick. Aku sudah aktifkan ke on karena aku sudah mengaktifkan ke sini. Dan kalau sudah selesai, baru kita siap untuk mencolok USB joysticknya. Bebas mau PS2 atau joystick asli boleh, bebas itu. Nah, ini udah connect ya, lampunya hidup. Sayangnya stick ini rusak di bagian sini. Aku jujuri daripada kaget kan. Mungkin ku nonaktif ke lah pasti juga kan. Nah, mantap. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya yaitu mengklik yang bagian ini, yang search, tapi yang normal maksudnya, bukan yang HID. Aku klik yang normal apa norm ya, pokoknya NORM tulisannya. Aku klik, nanti akan melakukan scanning for USB. Nah, dapet phone PSX dual adapter. Ini silakan mau centang mau enggak, aku serahkan itu ke Anda, terserah. Aku centang aja, terserah nih, bebas. Dari centang juga tidak apa-apa. Nanti ketika sudah berhasil, nah baca kayak gini, coba ditekan. Nah, ada tulisan load PS adapter bla bla bla, bisa dilihat lagi deh. Tadi tidak sempat kulihat ke tadi tuh. No, salah tekan. Ya, iklan lagi ya, namanya juga aplikasi gratis, iklan gitu aja. Nah, ya karena harus custom harus ini ya, ternyata aplikasi ini kalau fitur penuh harus di root, tapi kita tidak butuh kok itu. Sekali lagi aku searching ke normal, scanning USB, muncul adapter. Ketika diklik, kalau Anda perhatikan ya, ini coba aku fokus ke kameranya dulu, ada semacam tulisan nantinya, tapi sudah lewat tadi mungkin di awal-awal. Nah, kalau sudah seperti ini silakan dicoba connect atau enggak gitu kan, bisa dilihat ya. Aku tekan lopes, ada tuh yang warna kuning-kuning, tinung. Terus ini connect, bla 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 lah pokoknya. Terus yang di sini aku tekan juga, capek tangan aku. Nah, muncul. Berarti respon ya. Nah, sekarang kita akan sorot di sini aja di kursi. Pengkoneksian ke ke USB joystick sudah kita lakukan. Maka langkah berikutnya ya Allah ininya. Langkah berikutnya yaitu ini jangan sampai ditutup ya. Jadi kalau sudah connect ini cukup ditekan tombol home saja, terserah HP Anda apa, pokoknya ditekan home. Jadi dia berjalan di dalam background. Dan kembali lagi ke mapping Android-nya. Aduh ya Allah. Kembali lagi kita ke mapping tombol. Tadi mapping tombolnya ada di paling bawah di keyboard, gamepad preference ya. Nah, kayak gitu. Aku pilih edit profile.
Ini nih, aku akan jadikan ini stick 1 atau controller player 1, dan ini akan kujadikan controller player 2. Fokus ke player 1 dulu, ada tombol up aku tekan. Ini mau ku berdirikan nggak bisa ya, karena ada OTG gitu kan. Nah, di posisi up aku tekan, sekarang sudah berfungsi. Nah, berfungsi nih. Karena bantuan dari aplikasi USB joystick center tadi. Baru bisa connect. Inputannya kan berubah ke keyboard ke USB joystick. Bisa keyboard kok, USB keyboard. Kalau adanya keyboard boleh pakai keyboard sebagai controllernya. Up, dan aku lanjutkan dulu ya. Up, down, right ke kanan, left kiri, tombol startnya enter. Karena tombol startnya enter berarti keyboard mungkin maksudnya. Cuman aku pakai tombol ini. Selectnya dia pakai space, aku pakai select ini. Tombol A aku tekan di X. Tombol B aku tekan di kotak. Turbo A aku tekan di tombol bulat. Turbo B aku tekan di segitiga atau lupis. Karena kita pakai controller yang kayak gini, jadi settingannya cukup sampai ke turbo B. Begitu juga yang ini. Ini yang player 2 up. Kembali ke stick berikutnya. Yang up, ya stick 2 up, down, right, left. Ini tombol start sama tombol selectnya rusak ya. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa kasih tunjuk. Tombol A, tombol B, ini warna tombolnya redup pula. Turbo A di sini, turbo B di sini. Nah, selesai sampai di sini, selesai bener. Nah, ini ada beda ya. Yang ini up down right left start 4132, tapi di sini angka yang berbeda karena mapping antara tombol yang ini dengan tombol yang ini tuh berbeda. Ini sama kayak kalau kita memakai keyboard. Oke, sekarang aku akan bermain game yang multiplayer. Game apa yang multiplayer? Aku akan memainkan Ice Climber. Ini kelihatan enggak? Ini warna putih enggak kelihatan nih. Aku akan memainkan Ice Climber ya. Nah, kalau apa sih Ice Climber? Aku harap Anda yang nonton ini ada yang nostalgia dengan game yang satu ini. Aduh, lagi iklan pula nih. Aku harap Anda bisa bernostalgia dengan game yang ini. Ada suaranya nggak? Ada sih suaranya. Nah, aku gedein lagi nih. Ada yang berasa nostalgia, ada yang pernah bermain game ini? Kalau ada, tolong di like video ini. Oke, aku akan bermain sebagai 2 player ya. Aku pijit select untuk ganti itunya. Terus aku tekan tombol start. Oh ya, kalau misalkan kita aktif di keypad, maka muncul keypad. Tapi sekali kita tekan tombol joystick, maka keypadnya akan hilang. Nah, lihat ini player 1, ini player 2. Nah, berfungsi. Bisa simultan, men. Jadi enak bisa bermain dengan teman. Hampir ya mati. Ya mau dibilang apa, namanya juga bermain sendirian. Seandainya aku punya partner yang bisa katakanlah membantu saya untuk membuat konten ini, itu sudahlah. Jadi mainnya berdua kan, bermainnya berdua kan bisa seru-seruan sama teman gitu. Main game ininya, main apa tuh? Main game Nintendo-nya gitu kan. Makanya aku ambil contoh pakai Ice Climber untuk contoh main game yang multiplayer. Enak tuh bisa. Ini bener-bener bisa berdua. Cuman ya tangan aku ada 2 bukan 4 kan. Jadi mohon maaf kalau berasa aneh baik. Bertukar-tukar. Nah, dan yang lebih enaknya lagi kalau kita bermain apa tuh? Bermain game Nintendo pakai joystick itu di sini kesannya ada di sini. Kalau di antara Anda ada yang pernah bermain game Mega Man 5, ini bisa dilihat deh. Nah, Mega Man 5. Mega Man. Kalau di Jepang tuh Rockman. Sayangnya kita bukan di Jepang, tapi kita ada di Indonesia. Nah, kayak gitu. Mega Man ini game yang ini ya, single player, nggak multiplayer. Jadi, aku fokus ke stick 1 nih. Nah, enak kan gini, aku contohin kalau Anda kalau bermain pakai apa tuh? Pakai pad. Ya, kalau misalkan Anda merasa nyaman ya boleh pakai ini kan. Cuman kalau aku sejujurnya udah ngerasa nyaman main pakai controller ini.
game konsol seperti ini memang diciptakan memang dengan controller. Jadi apa salahnya kalau kita memakai controller walaupun nggak menyerupai controller aslinya. Nah, dan enaknya lagi karena kita pakai joystick. Nah, Mega Man kan tekan tombol B untuk charge buster charge kan. Nah, ketika neken tombol beta bisa sambil tekan X untuk lompat, sambil neken sambil lompat sambil menahan buster charge gitu kan. Kayak gitu. Ya seru tuh. Enak tuh, kan bisa nostalgia lagi. Memang kelemahan yang main kayak gini nih ya gitu, layarnya kan kecil. Ingat kita dulu kalau bermain game ini kan mati. Ingat dulu kita bermain game ini kan di TV, entah TV Anda segede apa aku nggak tahu gitu kan. Tapi karena tiba-tiba kita nostalgianya main di layar kecil kayak gini, ya tapi jadilah untuk mengisi kekosongan kan. Kalau Anda kumpul sama satu teman kan, terus main game ini berdua kan seru juga gitu kan. Kayak gitu, hitung-hitung ngabisi waktu luang. Kalau bosen main game online, ya boleh lah coba-coba main game nostalgia, main game Nintendo. Bisa Nintendo, nanti aku akan mencoba upload untuk yang Sega atau mungkin yang PS1 gitu kan. Karena kalau PSP bisa, tapi kan pertama HP ini kan speknya rendah, ditambah lagi PSP tidak bisa multiplayer. Nah, itu beda dulu untuk video kali ini, daripada panjang cerita ya. Jadi kesimpulannya, nah ini aku akan berhenti dulu. Jadi aman, ku cabut kapan be, jadi ketika dicabut that device. Oh ya, lupa aku seandainya tidak sengaja Anda mencabut joystick ya. Nah, ketika Anda colok itu nggak bisa berfungsi lagi sebenarnya. Jadi kalau seandainya terjadi nggak sengaja kecabut gitu kan, mana tahu ada accident apa yang membuat tombolnya OTG-nya tercabut gitu kan. Kalau sudah seperti ini ya gampang, kembali lagi ke aplikasi USB Bluetooth Joystick Center, ada device that ya di scan lagi. Ya iklan lagi. Oke. Pokoknya kalau misalnya tercabut scan lagi dulu beh. Sampai muncul lagi, sampai bisa difungsikan lagi. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau di aku kelihatan. Mohon maaf kalau Anda tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sudah itu jangan ditutup, ditekan aja tombol home terus kembali ke sini. Lanjut kita bermain lagi. Nah, kayak gitu kan. Jadi kalau tidak sengaja kecabut ya kembali lagi ke aplikasi yang USB Bluetooth USB joystick tadi supaya untuk mengkoneksikan ulang kayak gitu. Dah. Aku rasa untuk video sampai di sini dulu. Kalau aku breakdown sedikit. Jadi untuk hardware yang diperlukan untuk bermain game Nintendo ya HP yang super OTG. Ngapa aku ngomong OTG? Karena kita mau mengkoneksikan ke USB joystick. Itu pertama, HP OTG. Satu. Yang kedua ya USB joystick. Aku belum pernah mencoba yang USB Bluetooth, mohon maaf sebelumnya. Jadi di kasus ini aku memakai USB joystick. Ini anehnya aku memakai stick PS2 dan dengan tambahan converter ke USB-nya. Bisa memakai yang ini kok. Bisa juga memakai yang ini, bebas kok. Nah, ini kan ini yang namanya murni joystick USB kan, memang dari sononya sudah dirancang dengan USB kayak gitu. Dan yang paling penting OTG converter dari USB ke micro USB-nya supaya bisa diposisikan seperti ini dan dikonekkan ke HP-nya. Kayak gitu. Dari sisi software jelas kita butuh emulator Android. Terus kita butuh juga kaset game, bukan kaset sih sebenarnya, software game game Nintendo-nya, dalam hal ini NES yang basisnya .NES ini kayak gitu kan. Itu yang kedua. Dan yang paling penting yang ketiga, supaya bisa connect ke USB joystick ya ini USB Bluetooth Joystick Center di posisi ini yang 2018. Downloadnya dari Google ya, kalau searching pasti ketemu kok kayak gitu. Oke, untuk video sampai di sini dulu. Mohon maaf jadi videonya agak panjang ya, karena maaf dan juga ditambah lagi aku jelaskannya agak bertele-tele juga ya. Aku harap video ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah gimana supaya bisa bermain game Android di HP game Nintendo di Android dan bisa berdua kan memakai joystick kayak gini kayak gitu. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.